Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 994. Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, orang muslim tidak boleh mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewarisi harta orang muslim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 6764. Hadis Muslim nomor 995. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, bagikanlah harta warisanmu kepada para ahli waris yang berhak sesuai jatah masing-masing, sedangkan sisanya adalah bagi asobah laki-laki yang terdekat. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 6732. Hadis Muslim nomor 996. Artinya, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW mengunjungiku ketika aku sakit dan tidak sadar. Lalu orang-orang menuangkan bekas air wudhu beliau kepadaku hingga aku sadar. Kemudian aku katakan, ya Rasulullah, yang akan mewarisi saya adalah kalalah. Maka turunlah ayat tentang waris. Sebagai keterangan adalah yang dimaksud dengan kalalah yaitu bila seorang mati tanpa meninggalkan ayah dan anak, maka dia disebut kalalah. Lalu aku katakan kepada Muhammad bin Al-Munkadir, bunyi ayat tersebut adalah sebagai berikut. Artinya, mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak, namun mempunyai saudara perempuan, maka saudara yang perempuan ini mendapat seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudara laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan apabila saudara perempuan tersebut tidak mempunyai anak. Apabila pewaris tersebut dua orang saudara perempuan, maka keduanya membagi 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal. Jika ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka seorang saudara laki-laki mendapat 2 kali bagian dari saudara perempuan. Allah menjelaskan ketentuan ini kepadamu agar kamu tidak sesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat An-Nisa ayat 176. Kata Jabir, demikianlah ayat tersebut diturunkan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 194. Hadis Muslim nomor 997. Artinya, diriwayatkan dari Ma'dan bin Abu Talhah bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkhutbah pada hari Jumat. Lalu dia menyebut Nabi SAW, juga menyebut Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Umar mengatakan, sungguh sepeninggalku aku tidak meninggalkan sesuatu yang lebih penting bagiku daripada masalah kalalah. Aku tidaklah memohon petunjuk kepada Rasul
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sesuatu sampai menyamai masa kalalah. Dan tidak ada sesuatu yang memberatkanku sebagai masalah kalalah. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menusukkan jari-jari beliau ke dadaku. Beliau bersabda, "Hai Umar, tidakkah cukup bagimu ayat yang turun di musim panas yang ada di akhir surat An-Nisa? Jika aku masih hidup nanti, sungguh akan aku buat keputusan mengenai kalalah yang diputuskan oleh orang yang memahami Al-Quran dan orang yang tidak memahami Al-Quran." Hadis Muslim nomor 998. Diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu bahwasanya surah yang turun terakhir dengan lengkap adalah surat At-Taubah. Sedangkan ayat yang terakhir turunnya adalah ayat tentang kalalah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 4363. Hadis Muslim nomor 999. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya pernah ada jenazah yang mempunyai tanggungan hutang dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bertanya, apakah mayat ini meninggalkan harta yang cukup untuk melunasi hutangnya? Jika diberitahukan bahwa dia meninggalkan harta yang cukup untuk melunasi hutangnya, maka beliau mensolatinya. Jika dia tidak meninggalkan harta yang cukup untuk melunasi hutangnya, maka beliau mengatakan kepada para sahabat, "Salatilah sahabatmu ini." Setelah Allah memberikan kemenangan berkali-kali kepada Rasulullah SAW dalam pertempuran, sehingga banyak diperoleh harta rampasan, maka beliau bersabda, "Aku lebih berhak terhadap orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Maka barang siapa mati dalam mempunyai tanggungan hutang, maka akulah yang melunasinya. Dan barang siapa yang meninggalkan harta, maka harta tersebut adalah milik ahli warisnya." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2298. Hadis Muslim nomor 1000. Artinya diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Umar radhiyallahu anhu pernah memperoleh tanah di Khaybar, lalu dia datang kepada Nabi SAW untuk meminta fatwa mengenai tanah tersebut. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya telah mendapatkan tanah di Khaybar. Saya belum pernah memperoleh harta yang lebih bernilai bagi saya daripada tanah tersebut. Lalu apa yang Anda sarankan kepada saya?" Nabi SAW bersabda, "Jika kau mau, sebaiknya kau pertahankan harta yang pokok," maksudnya tanah tersebut, "lalu kau sedekahkan hasilnya." Kata Ibnu Umar, maka Umar pun menyedekahkan penghasilan tanah tersebut. Tanah tersebut tidak dijual, tidak dibeli, dan tidak diwariskan, dan tidak dihibahkan. Kata Ibnu Umar, Umar menyedekahkan penghasilan tanah tersebut kepada orang fakir, sanak kerabat, para budak, untuk sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Orang yang mengurusi tanah tersebut tidak dilarang memakan sebagian hasil tanamannya dalam batas-batas yang baik, dan dia berikan kepada temannya tanpa dijualnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2737. Hadis Muslim nomor 1001. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Bila seseorang mati, maka putuslah amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh
yang mendoakannya. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.